Oke, selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan kami dari kelas 04 TPLM 001 kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ilham, Milan Maulana, Mama Waddah, Muhammad Faisal, serta Muhammad Adriansa, Linus, dan Markus Muda. Kali ini kita bakalan membahas tentang proyek yang sudah kita buat. Hasil dari proyek yaitu proyek database yang dimana databasenya kita beri nama Koperasi Simpan Pinjam atau yang berkaitan dengan Koperasi Simpan Pinjam. Langsung aja kita masuk ke materi. Oke, di sini ada definisi yang bakal disampaikan oleh rekan saya Mawadah atau Linus atau Ilham atau Andri, silahkan. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. Layanan utama yang diberikan meliputi penyimpanan dana, simpanan, dan pemberian pinjaman. Terdapat tiga kendala. Yang pertama ada kesalahan pencatatan, yang kedua lambatnya akses informasi, dan terakhir kendala dalam pelaporan. Oke, jadi dari project yang udah kita buat ini kita ada beberapa tujuan atau dari database ini juga kita udah buat goals serta tujuannya. Untuk yang pertama, kita buat database yang nantinya akan mengeluarkan hasil yaitu simpan berdasarkan simpanan, lalu daftar pinjaman yang masih aktif, daftar pinjaman yang sudah tidak aktif, transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, daftar anggota yang pinjamannya belum lunas, setoran dan penarikan untuk setiap anggotanya. Next, silakan dilanjut. Yes. Nah, selanjutnya di sini ada entitas dalam koperasi simpan pinjam. Itu ada anggota, simpan, pinjam, angsuran, dan petugas. Jadi dari database ini juga kita udah buat ERD-nya, yaitu di mana ada petugas dengan entitas, jabatan, nama, ID petugas, username, password, lalu ada simpan dengan entitas yaitu atribut, saldo, tanggal, ID simpanan, jenis simpanan, dan jumlah. Lalu ada anggota yang beratributkan tanggal bergabung, nomor telepon, ID anggota, nama, alamat pekerjaan. Kemudian ada juga angsuran yaitu beratribut status angsuran ke berapa, lalu ada tanggal bayar, ID angsuran, jumlah angsuran, serta pinjam. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan ERD to RAT. Untuk tabel ERD ini menggambarkan hubungan antara data dalam sistem menggunakan MySQL. Entitas kotak persegi panjang yang pertama itu terdapat tabel anggota yang meliputi ID, nama, alamat, nomor telepon, tanggal bergabung, dan pekerjaan. Yang kedua ada petugas yang meliputi ID, nama, jabatan, username, dan password. Yang ketiga simpanan yang meliputi ID, jenis simpanan, jumlah, tanggal, dan saldo. Yang keempat, ada pinjaman yang meliputi ID, jumlah pinjaman, bunga, tenor, jangka waktu, tanggal pinjaman, dan status. Dan yang kelima itu ada angsuran yang meliputi ID, jumlah angsuran, tanggal bayar, angsuran keberapa, dan status. Untuk tipe data seperti string, float, date, dan int menunjukkan jenis data yang disimpan. Ini penting untuk implementasi data dan selanjutnya itu relasi garis dan simbol. Yang pertama itu ada anggota melakukan simpanan, yaitu satu anggota bisa melakukan banyak transaksi simpanan dari satu ke banyak orang. Dan yang kedua itu petugas mengelola atau mengajukan pinjaman, yaitu satu petugas bisa mengelola banyak pinjaman dari satu ke banyak. Ya, yang ketiga itu ada anggota memproses pinjaman,
yaitu mengajukan pinjaman yang kemudian diproses petugas. Satu anggota bisa memiliki satu atau lebih pinjaman dari satu ke banyak. Yang keempat itu ada pinjaman memiliki angsuran, yaitu satu pinjaman bisa memiliki banyak data angsuran dari satu ke banyak. Untuk contoh alurnya yaitu Budi sebagai anggota melakukan simpanan, yaitu simpanan. Kemudian Budi mengajukan pinjaman, yaitu pinjaman kepada petugas, yaitu sebagai petugas. Yang kemudian diproses. Budi lalu membayar angsuran, yaitu angsuran secara berkala. Sama seperti contoh untuk slide yang di atas. Untuk perbedaan dengan RT yang sebelumnya, yaitu yang pertama itu lebih detail, yaitu dilengkapi tipe data untuk setiap atribut. Penting untuk implementasi data. Yang kedua itu relasinya lebih jelas, dikarenakan relasi lebih spesifik. Contohnya membedakan mengelola atau mengajukan dan memproses untuk pinjaman. ERD ini memetakan bagaimana data anggota, petugas, simpanan, pinjam, dan angsuran saling terkait dalam sistem, memudahkan pemahaman dan implementasi data. Silakan dilanjut untuk materi normalisasi. Oke, jadi tadi udah dijelaskan beberapa hal uh, mengenai definisi tentang kayak IRD atau pengertian-pengertian lain mengenai proyek yang kita buat. Terus ini kita masuk ke fase normalisasi. Secara definisi, normalisasi adalah proses pengorganisasian struktur. Struktur tabel dalam database untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritasnya. Menghindari duplikasi data, memastikan konsistensi dan mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan database. Next, Mei. Nah, berikut adalah beberapa tabel yang sudah dilakukan, beberapa tabel yang belum dinormalisasi. Sorry. Ini ada tabel anggota, tabel transaksi keuangan. Jadi sebenarnya yang membedakan itu normalisasi di sini kan kita ngambil dua tipe ya, 2NF dan 3NF. Secara definisi kalau 2NF itu lebih ke yang pertama udah pasti dia harus memenuhi syarat 1NF dulu. Yang kedua itu nggak ada ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial itu maksudnya nggak ada atribut non primer gitu. Jadi dia cuma bergantung, maksudnya dia hanya bergantung ke seluruh kunci utama, bukan sebagian dari kunci utama atau primary key-nya. Nah, terus fokus utama dari 2NF itu sebenarnya lebih ke menghilangkan ketergantungan parsial antara atribut non primer dan sebagian dari kunci utama. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya tuh untuk mengurangi redundansi. Karena eh, kok semakin banyak, biasanya kalau di dalam database itu semakin banyak data yang duplikasi atau redundan gitu ya. Padahal sebenarnya maksudnya tuh cuma satu. Contoh misalkan kayak kita kita punya tabel pinjaman gitu. Sebenarnya nilainya tuh sama value-nya gitu. Cuman karena dia masih apa ya? Abnormal gitu. Abnormal bisa dibilang. Jadi dia nge-row ke bawah. Alhasil ada duplikasi data atau redundansi. Nah, 2NF itu memecahkan masalah yang kayak gini. Contoh kasus lainnya mungkin kayak tabel dengan kunci utama komposit di mana sebagian atribut non primer hanya bergantung pada satu atau bagian kunci komposit. Terus kita masuk ke definisi 3NF-nya. Sebenarnya kalau dari 3NF itu yang paling membedakan pertama, yang paling utama tuh dia harus lolos syarat di 2NF dulu. Terus kalau misalkan 2NF itu tadi ketergantungan parsial, yang 3NF itu lebih ke ketergantungan transitif gitu. Maksudnya adalah atribut non primer hanya bergantung kepada kunci utama, tidak melalui atribut lain. Nah, tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan transitif antara atribut non primer melalui atribut lain. Jadi cenderung biasanya kalau 3NF itu cenderung tabelnya tuh kayak dia cuma isinya ID-ID utama yang bergantung ke satu satu tabel gitu. Biasanya ini kalau misalkan teman-teman bikin tabel yang eh many to many itu kayak gitu tuh. Jadi ada jadi ada satu entitas tabel yang menampung banyak kunci yang sebenarnya value-nya itu nilai-nilai primary key dari tabel lain aja gitu. Nah, masalah yang diselesaikannya tuh lebih ke redundansi yang terjadi karena ketergantungan transitif antara atribut non primer yang tadi. Terus contoh kasusnya kayak ada tabel di mana atribut non primer itu bergantung pada atribut non primer lain, ketergantungan transitif. Nah, di sini ada contoh abnormal. Tadi mungkin sedikit highlight mengenai definisi, terus contoh kasus dan masalah yang diselesaikan. Mungkin karena kasusnya kita di bagian tabel koperasi, mungkin di sini ada
table anggota yang terdiri dari ID anggota, nick, nama, nomor telepon, tanggal bergabung, pekerjaan, status aktif, terus created at, update at, itu lebih ke default value dari kalau misalnya kita bikin table ya. Terus ini ada di bagian transaksi keuangan dan beberapa atributnya. Mungkin bisa di next, Mei. Nah, di sini ada tabel simpanan, terus ada tabel petugas, tabel alamat anggota, tabel jenis simpanan. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di bagian tabel simpanan ini sudah mengimplementasikan yang namanya 3NF. Kenapa bisa bisa dibilang begitu? Karena dia nggak ada ketergantungan transitif gitu antara non primer terus melalui atribut lain. Jadi benar-benar kayak cuma satu table isinya cuma ID aja gitu. Nah, ini biasanya terjadi di table yang mengimplementasikan many to many gitu atau konsep many to many. Many to many itu maksudnya ada satu table yang menampung banyak data di dalam satu table tersebut yang sebenarnya isinya itu cuma nilai-nilai primary-nya aja gitu. Yang nanti digunakan buat dia tuh ngejoin supaya dapat detail dari value-value yang ada di table. Terus ini aja table petugas. Table petugas ini lebih ke eh kayaknya dia masih satu NF. Table petugas ini masih satu NF karena masih banyak ketergantungan parsial juga. Terutama di bagian atribut-atribut seperti nama, jabatan, username. Ini bisa kita pecah menjadi 2NF. Terus di table ini juga ada tabel alamat anggota, ini udah 2NF karena dia punya satu entitas. Jadi dia menghilangkan. Jadi di sini itu si tabel alamat anggota itu punya ID anggota. Terus ada tabel jenis simpanan. Di sini ini 2NF di sini menghindari di sini menghindari redundansi gitu. Karena biar nggak ada satu tabel jenis simpanan sama padahal kita cuma bisa mapping dalam satu tabel yang kita bisa ambil gitu primary key dari si jenis simpanannya. Terus next, Mei. Ini ada tabel konfigurasi pinjaman. Di sini ada ID konfigurasi, nama paket, maksimal pinjaman, bunga, tenor minimal, tenor maksimal, status aktif. Nah, di tabel konfigurasi pinjaman ini dia lebih ke 2NF. Sorry, ini masih 1NF. Karena masih masih banyak table-table yang eh, masih ketergantungan parsial. Terutama di bagian di sini ada nama paket, maksimal pinjaman, bunga, tenor minimal. Terus ini ada tabel status pinjaman, ada ID status, nama status, keterangan, ini masih 1NF, terus tabel angsuran, ID status, nama status, keterangan ini juga 1NF. Terus next. Nah, ini beberapa tujuan dari database yang udah kita buat yang sebelumnya sudah di highlight di awal-awal. Tapi sebenarnya ada poin yang sebenarnya pengen aku coba sampaikan adalah kalau misalkan kita bikin database itu nggak semua hal itu harus dinormalisasi jadi 3NF gitu. Karena 3NF itu adalah bentuk normalisasi yang dalam case tertentu aja kita butuh gitu. Kalau misalkan kita nggak butuh, kalau misalkan ada table yang kayak ini nggak perlu dinormalisasi gitu, ya nggak apa-apa. Karena biasanya kalau misalkan kita melakukan normalisasi table, proses query di belakang itu karena kita ngegetnya kan nested ya. Jadi antara satu table ngejoin ke table lain, ngejoin table lain, jadi ada proses komputasi di belakang gitu. Sedangkan setiap database itu punya algoritma yang berbeda. Biasanya data structure buat search filtering itu beda-beda gitu. Jadi proses query-nya lumayan agak lama kalau misalkan kita melakukan normalisasi. Tapi di satu sisi ini juga penting karena kalau misalkan kita pengen scalable si database kita ini bakal lebih gampang karena mapping datanya itu lebih mudah, lebih terstruktur gitu. Jadi setiap data punya tempatnya masing-masing. Nah, lanjut ke poin dari tujuan yang udah kita buat. Jadi kita buat itu tadi karena tabel database ini itu berhubungan dengan pinjaman. Kalau misalkan kita implementasikan dalam bentuk produk digitalnya, nanti user itu bisa melihat simpanan. Pertama, yang kedua, si user atau biasanya kalau misalkan aplikasi yang dibuat dari database kayak gini tuh aplikasi-aplikasi yang bersifat kayak yang koperasi gitu ya, koperasi umum masyarakat. Nah, terus dia bisa melihat data pinjaman yang masih aktif, kayak siapa aja yang masih dalam status minjem gitu. Terus orang-orang yang data pinjamannya yang udah nggak aktif gitu. Kayak misalkan udah lunas lah dan sebagainya. Terus ada transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, kayak misalkan ada dia ngapain aja, ada angsuran kah, atau ada penarikan, pinjaman, atau dia mau nyimpen aja gitu. Terus ada daftar anggota yang pinjamannya belum lunas, jadi kita bisa ngefiltering kayak orang-orang yang ini sebenarnya orang belum lunas nih pinjamannya gitu, kayak masih punya utang. Nah, setoran dan penarikan untuk setiap anggotanya. Di sini kita bisa mapping, jadi biasanya ini dikombinasikan dalam konteks timeline ya, misalkan kayak setoran dan penarikan untuk setiap anggota
setoran dan menantikan dalam jangka waktu 1 bulan atau berapa bulan gitu. Dalam berapa tahun orang ini narik berapa duit gitu. Misalkan kayak gitu sih umumnya. Biasanya digunakan. Coba May next. Oke, jadi Habis ya? eh, dari paparan yang udah kita sampaikan, itu adalah beberapa hasil dari project yang udah kita buat dari mulai eh, membuat database sampai tujuan yang kita ambil dari database tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, di dalam suatu sistem atau suatu laporan itu pasti membutuhkan sebuah database untuk menyimpan sebuah data, yang dimana data tersebut bakalan kita gunakan untuk hal-hal yang diperlukan. Misalnya di sebuah kantor, kita biasanya ada yang namanya budget meeting atau laporan-laporan per bulan, di mana setiap laporan itu kita ambil dari kegiatan sehari-hari. Jadi eh, data tersebut kita ambil dari laporan dari kegiatan atau histori yang udah kita buat sehari-hari. Pekerjaan yang sehari-harinya kita kerjakan itu nantinya bakalan kita tarik datanya dan kita jadikan laporan. Ada tambahan mungkin? Oke. Nah, Hmm. mungkin dari kelompok kami cukup kelompok 4 dari kelas 04 TPLM 001 yang membahas terkait koperasi simpan pinjam dari database. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.